MIPA 4 nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Lani Makantari Aryavan, nomor absen 15 dari kelas 11 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Alam, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Safin Kaiferlia Permatasari dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 32. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem dan lingkungan. Apa itu pengertian dari sistem dan lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau bagian yang sedang kita tinjau. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem tersebut. Contoh sistem dan lingkungan. Mari kita lihat gambar tersebut. Di gambar tersebut ada sebuah gelas berisi dengan air. Yang menjadi sistem atau bagian yang sedang kita tinjau adalah si air tersebut. Maka segala hal yang berada di luar air tersebut disebut dengan lingkungan. Yaitu bisa jadi si gelas, bisa jadi udara juga. Suatu sistem bisa terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Apa itu sistem terbuka? Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi atau kalor dan zat atau materi. Contoh sistem terbuka. Mari kita lihat contoh gambar tersebut. Di gambar tersebut ada sebuah panci atau wadah berisi air yang dipanaskan dengan api. Yang menjadi sistem atau yang sedang kita tinjau di gambar tersebut adalah air. Pada panci atau wadah terbuka seperti itu akan memungkinkan terjadinya perpindahan materi berupa uap air dan juga memungkinkan terjadinya perpindahan kalor ke lingkungan sekitar, yaitu udara di sekitar panci atau wadah tersebut. Pada gambar tersebut memungkinkan terjadinya penguapan dari zat yang direaksikan karena dilakukan dalam wadah terbuka. Itu adalah contoh dari sistem terbuka. Yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi atau kalor, tetapi tidak dapat terjadinya pertukaran zat atau materi. Contoh sistem tertutup. Bedanya di sistem ini, kalor dari air panas atau api dapat berpindah ke lingkungan sekitar, tetapi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi karena uap air tertutup oleh penutup panci atau wadah tersebut. Dan yang terakhir adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi atau kalor maupun materi. Contoh sistem terisolasi. Pada gambar tersebut ada sebuah air panas yang dimasukkan ke dalam termos. Pada sistem ini tidak terjadi perpindahan materi maupun kalor ke lingkungan sekitar. Kalor akan tetap berada dalam sistem sehingga air panas tidak berubah menjadi dingin. Entalpi. Jumlah total energi tidak dapat diukur, tetapi energi dapat diukur berdasarkan keadaan awal dan keadaan akhir selama reaksi berlangsung. Energi yang menyertai suatu reaksi disebut entalpi. Entalpi adalah energi yang menyertai suatu reaksi. Dalam reaksi kimia, yang terukur adalah energi panasnya. Entalpi akan tetap atau konstan selama tidak ada energi yang masuk atau keluar dari zat. Entalpi ini dinyatakan dengan simbol kapital H yang berasal dari kata head of content. Entalpi atau H tidak dapat diukur, tetapi dapat diketahui besar perubahannya. Entalpi ini juga merupakan fungsi keadaan. Artinya, besar perubahan entalpi atau delta H tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Entalpi tergantung pada E energi dalam, P tekanan, dan V volume. Karena entalpi merupakan jumlah
suatu sistem dan energi yang digunakan untuk menggeser lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga akan mempengaruhi tekanan dan volumenya. Fungsi keadaan entalpi dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Reaksi ini membebaskan energi panas sehingga entalpi reaksi akan berkurang dan suhu akan naik. Nilai H akhir lebih kecil dari H awal. Nilai perubahan entalpi bernilai negatif. Salah satu contohnya adalah reaksi antara magnesium dengan asam klorida. Reaksi endoterm. Reaksi endoterm merupakan reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Reaksi ini menyerap energi panas, sehingga entalpi reaksi akan bertambah dan suhu akan turun. Nilai H akhir lebih besar daripada H awal. Nilai perubahan entalpi bernilai positif. Salah satu contohnya adalah reaksi pelarutan urea. Persamaan termokimia. Pada penulisan persamaan termokimia, mengikut sertakan data perubahan entalpi atau delta H. Sebagai contoh, reaksi pembentukan H2O. Keduanya merupakan reaksi yang sama. Namun, pada umumnya, reaksi kimia hanya dituliskan seperti reaksi 1. Namun, kita tidak tahu reaksi tersebut menyerap atau melepas kalor, maka dituliskanlah seperti pada reaksi kedua. Terlihat kan bedanya? Pada reaksi 2 atau yang kita sebut sebagai persamaan termokimia, mengikut sertakan data perubahan entalpinya atau delta H. Diagram tingkat energi. Diagram tingkat energi digunakan untuk menggambarkan besarnya entalpi zat-zat sebelum reaksi dan entalpi zat-zat hasil reaksi, serta besarnya perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Diagram tingkat energi reaksi eksoterm. Pada reaksi eksoterm, nilai entalpi akhir lebih kecil daripada entalpi awal, sehingga nilai perubahan entalpinya negatif. Diagram tingkat energi reaksi endoterm. Pada reaksi endoterm, nilai entalpi akhir lebih besar daripada nilai entalpi awal, sehingga nilai perubahan entalpinya positif. Perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar merupakan perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar, yaitu pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Perubahan entalpi standar sebenarnya ada banyak, tetapi yang paling utama ada 3, yaitu yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar, yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar, dan yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah banyaknya kalor yang diserap atau dilepas pada reaksi pembentukan 1 mol senyawa pada keadaan standar, yaitu pada suhu 298 K atau 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Dan ini adalah contohnya. Perubahan entalpi penguraian standar. Perubahan entalpi penguraian standar menyatakan banyaknya kalor yang diserap atau dilepas pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Reaksi penguraian ini merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan, sesuai dengan hukum satu termodinamika yang menyatakan jumlah total energi dalam alam semesta adalah konstan atau tetap. Maka perubahan entalpi penguraian akan sama dengan perubahan entalpi pembentukan, tapi tandanya saja yang berubah. Untuk persamaan termokimia pembentukan etanol cair sebagai berikut. Persamaan ini menyatakan bahwa dalam keadaan standar, pembentukan 1 mol etanol cair dari unsur-unsurnya melepaskan kalor sebesar 277,63 kJ. Penguraian etanol cair keadaan standar, reaksinya bisa ditulis seperti ini. Jadi, perubahan entalpi penguraian standar etanol cair adalah kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standarnya. Perubahan entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi pembakaran standar merupakan perubahan entalpi yang diakibatkan pembakaran sempurna 1 mol senyawa murni pada kondisi standar oleh oksigen murni.
Perubahan entalpi pembakaran standar disimbolkan dengan delta Hc0. Pembakaran selalu membebaskan kalor, sehingga nilai entalpi pembakaran selalu negatif. Contoh reaksi pembakaran standar senyawa CH4 adalah sebagai berikut.